firman-Mu. Beri kami pengertian akan maksud firman-Mu dalam hidup kami. Kami undang Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami saat ini, mengurapi setiap kami, sehingga ketika firman-Mu diperdengarkan, kami beroleh hikmat dan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami, pemberitaan firman dalam tangan kuasa. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom. Saya berharap setiap kita tetap antusias untuk menyembah dan memuji nama Tuhan, supaya ibadah kita benar-benar membawa berkat bagi setiap kita, sehingga ketika kita pulang ke tempat kita masing-masing akan ada perbedaan yang lebih luar biasa. Oleh karena itu saudara, kita mau tetap diajar, dibentuk oleh firman Tuhan, supaya kehidupan kita dari hari ke hari semakin lebih sempurna, berjalan di dalam pola yang benar, sehingga kita akan menuai yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal benar akan menuai hal yang benar. Hal yang salah juga akan menghasilkan hal yang salah. Oleh karena itu saudara, kita mau terus diperbaiki, diperbaharui oleh firman Tuhan, karena memang kebenaran yang sejati hanya bersumber daripada firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, pagi menjelang siang hari ini kita akan kembali masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kelanjutan daripada firman Tuhan minggu yang lalu yang membahas tentang tata kelola keuangan di dalam Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan jelas kebenaran firman Tuhan berkata seperti ini: berilah dan kamu akan diberi. Ini merupakan satu bentuk konsep kebenaran firman Tuhan yang wajib dilakukan dan dilaksanakan oleh anak-anak Tuhan. Kehidupan ke depan ditentukan dari apa yang kita kerjakan hari ini. Pola yang salah, sistem yang salah hari ini akan menghasilkan hal yang salah di masa depan. Firman Tuhan berkata, saudara, berilah maka kamu akan diberi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tolong dilanjut. Di dalam konsep tata kelola keuangan di dalam Tuhan, saudara, minggu yang lalu kita berbicara tentang yang namanya perpuluhan, di mana konsep persepuluhan, saudara, satu konsep yang dirancang oleh Tuhan sendiri. Haleluya. Jadi persepuluhan itu bukan semata-mata ajaran pendeta, ajaran gereja, tetapi satu konsep yang bersumber dari Tuhan. Di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ada dua jenis persembahan, saudara. Ya, coba kita kembali buka di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Mari, saudara Joel boleh baca ayat ini, Maleakhi pasal yang ketiga
ayat yang ke-8. Jadi ada dua jenis persembahan orang percaya kepada Tuhan, saudara. Maleakhi 3 ayat yang ke-8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Iya, saudara, melalui ayat ini ada dua jenis persembahan orang percaya sebetulnya. Ya, yang pertama dikatakan persembahan persepuluhan. Adapun fungsi daripada persembahan persepuluhan itu adalah satu bentuk pengakuan kita atas kedaulatan Allah, ya, dari segala yang kita miliki. Makanya saudara, persembahan persepuluhan itu adalah persembahan wajib. Ya. Sesuatu yang mutlak, sesuatu yang harus, sesuatu yang wajib, yang harus dilaksanakan oleh orang-orang percaya. Jadi sederhananya saudara, ya, kalau kita di dalam gereja tidak memberi persembahan khusus pun, ya, seperti kolektor seperti ini, saudara, tidak apa-apa. Tetapi berbicara tentang persepuluhan, itu adalah satu kewajiban mutlak, tidak bisa ditawar-tawar, saudara. Pengajaran ini sangat penting untuk kita paham. Sehingga saudara, Tuhan, ya, membuat satu bentuk ukuran yang pasti. Kalau di persembahan khusus tidak ada ukuran yang pasti. Mau Anda kasih 1.000, mau Anda kasih 2.000, mau Anda kasih 100.000, mau Anda kasih 1 juta, terserah. Tetapi berbicara tentang konsep persepuluhan, ada ukuran. Ya, makanya saudara, kedua jenis persembahan ini bisa kita katakan adalah satu bentuk persembahan kepada Tuhan, dan persembahan khusus adalah satu bentuk persembahan kita kepada orang lain. Jadi ada satu konsep vertikal kepada Tuhan, ada konsep horizontal kepada manusia. Haleluya. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Ya. Jadi perpuluhan tidak ada faedahnya bagi manusia. Fungsi utamanya adalah kepada Tuhan. Ya. Supaya kita mengerti dengan jelas, ya, kenapa kita harus beri persembahan. Ya, jadi ada dua aturan mutlak, ya, yaitu persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, ya. Oleh karena itu saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan persepuluhan itu adalah satu bentuk wujud penghormatan dan cinta kasih kita kepada Tuhan melalui harta yang kita miliki. Ya. Banyak kali 10%. Ya memang itu aturan firman. Mau gimana lagi? Ya. Gak bisa 5%, tak bisa. Ya. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Minggu yang lalu saya mengajarkan persepuluhan itu adalah bentuk di mana kita mengakui Tuhanlah pemilik segala-galanya atas kehidupan kita. Ya. Kalau saya tidak mengajarkan ini, saya pikir ini sesuatu yang salah. Bah, ini roda baru rupiah minggu sudah rezon. Terisuri bayar persepuluhan. Persepuluhan bukan ajaran gereja. Amin. Kenapa tadi konsep
firman adalah apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Jadi kalau kita ingin menabur lebih, kalau kita ingin berkat kita lebih, ya harus menabur. Jadi bukan sembarang menabur, tapi menabur sesuai dengan konsep Alkitab juga. Ya. Karena hal yang salah tetap akan menghasilkan hal yang salah. Ya. Kita tidak akan bisa menuai jagung kalau kita menanam cabai. Begitu logikanya. Kita hanya bisa menuai jagung kalau jagung yang kita akan mulai mengalami berkat-berkat Tuhan yang sepenuhnya ketika kita mengikuti konsep-konsep kebenaran firman Tuhan. Hal ini saya khotbahkan saudara karena pergumulan juga dengan Tuhan. Karena jarang saat ini khotbah-khotbah tentang tata kelola keuangan itu dikhotbahkan. Yang dikhotbahkan bagaimana agar kita mendapat mujizat, mendapat pertolongan Tuhan, mendapat penghiburan tanpa kita sadari juga. Sebetulnya ada konsep tata kelola keuangan yang harus juga kita lakukan. Ya. Saya sudah bosan setiap kita ini tidak mengalami peningkatan ekonomi. Mau saudara tahun depan Anda datang ke gereja naik mobil? Amin. Amin. Yang jalan kaki beli sepeda motor roda 2, tahun depannya roda 3, ya kan? Ya. Tahun depannya roda 4. Haleluya. Amin. Ya kan makin merosot. Saya pikir ini sesuatu yang perlu kita renungkan. Kenapa kehidupan ekonomiku dari tahun ke tahun bukan semakin baik, bukan semakin lebih sejahtera, tetapi semakin mengalami kemerosotan? Perlu kita renungkan. Bukan Pak Pendeta kekurangan uang, makanya tema kita sudah 2 minggu ini berbicara tentang ini. Tetapi saya perlu menyampaikan kebenaran-kebenaran yang hakiki bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Sia-sia saudara, kami dan Anda berdoa, Tuhan berkati kami, Tuhan penuhi lumbung-lumbung kami, bukakan rezeki kami, tetapi kita tidak pernah hidup di dalam konsep yang benar. Hari ini saudara, 2 minggu ini Tuhan mengingatkan kita untuk mulai berani melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, supaya berkat kita dilimpahkan oleh Tuhan. Jadi konsep persepuluhan adalah satu bentuk kewajiban, satu bentuk kemutrakan Tuhan kita kepada Tuhan untuk mengakui bahwa Tuhanlah yang kita utamakan dalam segala hal. Lalu yang kedua, persembahan khusus, yaitu pengakuan orang percaya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi persepuluhan tadi, pengakuan kita akan kedaulatan Tuhan. Yang kedua, pengakuan kita bahwa kita harus menjadi sumber berkat bagi orang lain. Amin, saudara. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, coba dilanjut. Firman Tuhan berkata begini, memberi itu harus dengan kerelaan hati. Amin. Haleluya. Amin. Ya. Tidak boleh ada unsur paksaan di dalam hidup kita. Jangan nanti Anda memberi berpuluhan, harus puasa 3 hari 3 malam. Mana ya Tuhan, ku kasih apa enggak?
Jadi bikin di amplop sampai nggak bisa tidur gara-gara itu. Haleluya. Aduh sayang kali lah 600 ribu Tuhan. Ya, jalan sana, jalan sini. Saya pikir saudara tidak perlu seperti itu. Makanya memang seperti yang saya katakan minggu yang lalu, ya, Tuhan membuat hukum perpuluhan itu agar kita benar-benar mampu keluar dari keegoisan. Ya. Keegoisan mutlak manusia adalah tidak mampu untuk berbagi hidup. Ini hal yang susah, saudara. Ya. Makanya melalui konsep persepuluhan, Tuhan mau mengikis, menghilangkan itu, saudara. Ya. Kalau dunia ini sudah mulai masuk ke konsep untuk menjadi berkat bagi orang lain, saya pikir dunia ini sudah aman. Ya. Saya pikir dunia ini sudah sejahtera. Sekarang saudara kalau kita lihat, ya, perbedaan antara orang miskin dengan orang kaya di dunia ini sudah sangat tinggi. Ya. Ada orang-orang yang begitu luar biasa kelimpahan hartanya, dan ada orang-orang yang sangat-sangat begitu miskin. Kenapa saudara? Manusia mulai mencintai diri sendiri. Jadi Tuhan saudara membuat konsep persepuluhan ini agar kita mulai lepas dari hal itu, agar kita mulai belajar berbagi berkat, berbagi rezeki dengan orang-orang lain. Karena apa saudara? Perlu kita ingat, uang yang kita miliki bukan hanya menjadi bagian kita sendiri. Haleluya. Amin. Di dalam berkat-berkat yang kita terima, ada satu bentuk kerinduan Tuhan. Orang lain terberkati dengan apa yang engkau miliki. Sehingga apa? Sifat kesombongan, sifat kecongkakan, sifat untuk mementingkan diri itu mulai lepas. Ya. Dan ini penyakit manusia yang paling mendasar, saudara. Dan kalau kita mulai urut lebih jauh, sifat ini identik nantinya akan mulai membawa kita menyombongkan diri kepada Tuhan. Makanya saudara, Tuhan membuat konsep ini untuk mulai membatasi, untuk mulai menghilangkan apa yang kita miliki perlu dinikmati oleh orang lain. Haleluya. Makanya saudara, kalau Anda dapat berkat, beli rambutan, bagilah sama tetangga. Amin. Jangan hanya kulitnya itu Anda buang di depan, lalu ada orang lewat, wah enak kali lah orang ini ya, beli rambutan. Saya pikir ini konsep yang salah. Apalagi bertetangga. Perlu kita memberkati tetangga. Amin. Saya katakan begini, salah satu ciri manusia yang baik adalah kompak dengan tetangga. Kalau Anda sering bertengkar dengan tetangga, benci dengan tetangga, saya katakan hidupmu belum beres. Haleluya. Karena ukuran daripada kedewasaan kita dilihat dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang harus berkata begini, udah tanggal berapa ini ya? Tanggal 31, puji Tuhan. Mau gajian lah nanti tetangga kita sebelah. Dia senang Anda gajian.
Kenapa? Kalau Anda gajian, Anda pergi ke SP sana, pasti dia menikmati sedikit dari apa yang engkau miliki. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Haleluya. Amin, saudara. Makanya ada istilah dunia berkata, saudara yang terdekat adalah tetangga. Anda sakit, bukan orang tua kita yang mengetahui pertama sekali, tapi tetangga. Berkat tetangga itu saudara penting kepada kita. Tapi kalau Anda makan rambutan, tak pernah memberikan ke tetangga, malah Anda mulai makan-makan, ocok-ocok di situ. Ya, pas dia lewat dilempar lagi, dia banyak obat apa sakit hatinya. Dan kutukan yang pasti keluar. Dan ini harus mulai kita jauhkan dari kehidupan kita. Haleluya. Amin. Yang paling kita sakit hati kan saudara, kita masa dendam. Baunya mantap kali, tercium tetangga. Kasihlah 1 potong, 2 potong. Haleluya. Amin. Ini penting saudara. Berbagi hidup itu salah satu ciri daripada orang yang mengenal Tuhan. Makanya Tuhan membagi 2 konsep persembahan tersebut. Ada persembahan secara khusus bagi Tuhan, ada persembahan bagi orang-orang lain. Haleluya. Orang harus diberkati, orang harus happy. Oleh karena apa? Ada rezeki kita. Dan orang-orang seperti ini saudara, berkatnya juga akan semakin terbuka. Ya, karena apa? Ada janji-janji Tuhan bagi orang-orang yang memberkati. Beri, maka akan diberi. Seperti yang saya katakan minggu yang lalu. Jangan harapkan anakmu akan dikasihani oleh orang lain kalau engkau hari ini tidak pernah mengasihi orang lain. Ada banyak berkat-berkat yang terhambat kepada anak-anak kita. Karena apa? Orang tua tidak pernah belajar untuk menjadi berkat. Kasihan anak-anak kita ini saudara. Satu saat dia tamat melamar sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tak jelas kerjanya. Karena tidak ada berkat yang mengalir dari orang tua. Dapat jodoh susah. Perlu kita koreksi. Kenapa? Tadi firman Tuhan berkata, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Dan itu masih tetap berlaku, Bapak Ibu. Jangan lupa dengan hal itu. Saya begitu yakin dan percaya, anak-anak orang yang suka memberi dengan anak-anak orang yang pelit orangnya berbeda berkatnya. Haleluya. Amin. Makanya kalau kita gajian saudara, belajarlah berdoa, Tuhan, aku mau komitmen lah, mungkin 2% untuk tetanggaku mulai kuberkatkan. Mungkin bukan dengan bentuk uang, ya kan? Ya. Atau kau beli baju, kau lihat baju 10.000, ini ku belilah buat anak tetangga si Polta. Polta, apa lu? Ini tadi bu pergi sama orang buru, ini baju ada 10.000 kan? Banyak sekarang 10.000 di SP itu kan? Tidak apa kita beli, saudara. Haleluya. Itu tidak akan merugikan kita. Amin. Amin, saudara. Kenapa? Konsep Tuhan atas keuangan ini, saudara, bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada orang lain. Jadi kalau lebih sederhananya saya katakan, harta yang engkau miliki ada bagian orang lain di sana. Amin. Amin. Ya? Itu kalau lebih sederhananya, saudara. Kekayaan yang kita miliki, uang
kita salurkan. Sebetulnya kalau kita dalam lebih jauh saudara, berkat itu ada semacam yang dinamakan dengan perputaran. Sama kalau kita saudara hanya makan, tak pernah berak ya. Sakit. Haleluya. Kolesterol, darah tinggi. Ya, kenapa? Makan terus. Sampai mumpungnya juga sakit. Pengelolaan keuangan itu juga perlu seperti itu. Dan saya katakan saudara, dengan konsep rohani, ketika engkau bekerja dan mulai memikirkan berkat yang engkau dapatkan dari pekerjaan itu akan engkau juga berkati orang lain, berkat kita pun akan mulai lebih luar biasa. Haleluya. Tuhan, aku ingin kerja Tuhan, berilah pekerjaan supaya aku bisa mengembalikan persekutuan, supaya aku belajar juga memberkati orang lain. Perlu kita doakan hal-hal seperti itu. Jangan hari-hari Tuhan tolong buka berkat, Tuhan tolong kasih pekerja, Tuhan tolong tambahkan rezeki, Tuhan tolong terus ke kita. Tak pernah kita berdoa, Tuhan beri berkat-Mu supaya aku jadi berkat. Haleluya. Amin. Amin. Perlu saudara, karena memang itulah hakikat firman. Beri maka engkau diberi. Haleluya. Amin. Ada sama nanya amin. Sama nama kona doang. Puji Tuhan. Berarti firman Tuhan masih benar-benar bekerja dalam hidup kita. Yang paling bahaya saudara, ya, membagi jami tapi nama terasa bahaya. Kalau tersinggung Anda oleh karena firman, berarti Roh Kudus masih bekerja. Haleluya. Kalau Anda mulai berpikir ketika mendengar firman, berarti Roh Kudus masih bekerja. Jadi tersinggung semuanya ya. Ada yang nggak tersinggung? Tak ada ya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, ini hal yang sangat penting saudara. Supaya hidup kita semakin diberkati. Jadi prinsip memberi itu saudara tidak boleh dengan bersungut-sungut, dengan sedih. 2 Korintus 9 coba kita buka dulu ya. Ini prinsip-prinsip kita dalam memberi atau berikan persembahan kita. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Mari saudara Joel boleh baca ayat ini. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebijakan. Haleluya. Kebajikan. Dia mau mengetes kita. Kalau Joel membaca firman kadang memuji kita ya. Haleluya. Saudara Bapak yang dikatakan di sana, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Makanya pemuda-pemudi, salah satu persoalan kadang di rumah tangga ketika tidak ada satu bentuk pemahaman yang sama antara laki-laki dan perempuan di dalam konsep memberi. Ketika engkau pacaran di situ salah satu Anda juga perhatikan, jangan hanya lihat kegantengannya, amin. Haleluya. Lihat apakah ada bibit memberi di hati calonku ini. Harus begitu saudara. Ya? Karena banyak persoalan di nikah rumah tangga salah satunya oleh karena faktor keuangan. Tidak ada kesamaan persepsi, tidak ada satu kesamaan prinsip
memberi itu tidak boleh sembunyi-sembunyi kalau sudah berkeluarga. Amin. Amin. Haleluya. Ini membawa celah untuk bertengkar. Ketika engkau berbohong sedikit dalam masalah keuangan, itu celah bagi pasanganmu untuk tidak percaya lagi kepada engkau. Makanya suami istri, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perlu kita berdoa bersama-sama. Gimana Pak? Setuju ya kau Pak kalau kita kembalikan persepuluhan? Oh, belum setuju aku. Doakan. Jangan diam-diam. Jadi kemana itu Pak Pendeta, suamiku tak setuju, aku ingin. Ya. Simpan dulu. Karena biar bagaimanapun nanti dia akan mengetahui itu. Kau lihat pengumuman di gereja, kau ada kasih persepuluhan. Kemana itu kau bikin? Bertengkar. Makanya pemuda remaja berpacaran itu jangan hanya konsepnya libur jalan-jalan kemana. Haleluya. Amin. 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 Ya. Belajar juga sampai ke hal-hal yang lebih kecil. Sayang, gimana ya menurutmu perpuluhan? Sayang, gimana ya menurutmu persembahan khusus? Haleluya. Amin. 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 Sebetulnya saudara, di dalam Tuhan itu Tuhan tidak melihat besar kecilnya. Karena tanpa kita pun Tuhan sanggup membangun pekerjaan Tuhan. Ya. Tanpa Anda pun saudara, gereja kita bisa terbangun. Jangan salah. Tanpa Tuhan, tanpa kita pun saudara, pelayanan ini akan terus bergerak. Karena Tuhan sanggup buka berkat tanpa kita. Tapi seperti minggu lalu saya katakan saudara, mengapa Tuhan ingin memberikan konsep perpuluhan ini? Agar kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kita dilibatkan Tuhan dalam proyek pekerjaan Tuhan. Amin. Banyak pemuda remaja, anak-anak kami belajar juga sampai membahas. Sayang, kalau nanti ada pembangun lah kita gereja, dulu lah kan, lah nanti kita gereja di sana, terus ada pembangunan gereja diminta, kayak mananya pemahaman harus kita beri, mantap. Haleluya. Amin. Jangan sibuk hanya jalan-jalan kemana, ya. Naik motor sama-sama, bukan hanya itu, berpacaran. Banyak yang bisa Anda bahas di sana. Ya. Kenapa saudara? Memberi itu tidak boleh paksaan. Jadi kemana kalau suamiku tak setuju? Ya Anda berdoa. Tabunglah itu, hendakkan dulu sampai dia benar-benar setuju, memahami dan mengerti. Jangan sembunyi-sembunyi. Kami pun saudara tidak rela menerima perpuluhan Anda kalau Anda sembunyi-sembunyi. Amin. Haleluya. Ini penting. Kami butuh uang, tapi uang-uang yang tidak sesuai dengan konsep-konsep kebenaran firman Tuhan juga tidak akan membawa berkat bagi kami. Anak kita Mordeka itu saudara, dulu berapa kali kembalikan perpuluhan ke kita. Kami katakan jangan, tak boleh. Ya. Kamu sekarang melayani di KPI di Jakarta, tergembala di sana, kasih ke gembalamu. Haleluya. Ya, lumayan saudara, 2 karung beras. Ya, kalau kita hitung-hitungan 2 karung beras. Ya, udah bisa itu beras untuk 1 bulan. Tapi kami katakan tidak boleh.
Kalian sekarang sudah tergembala di sana. Kalian sekarang sudah melayani di sana. Kembalikan di mana kamu tergembala. Jadi memberi itu saudara bukan asal-asalan. Ada satu bentuk aturan-aturan yang harus dipenuhi supaya apa? Berkat-berkat yang kita beri tersebut juga akan menghasilkan berkat-berkat yang benar dan bagus. Haleluya. Amin. Ini Anda nggak usah contohnya sedih, ya, nggak mau lagi ke gereja. Kenapa? Tak ada uangku persembahan. Itu salah. Mau 1000 pun Anda kasih, tapi benar-benar dari ketulusan, dari keberadaan, itu yang diterima Tuhan. 2 juta pun kau kasih, tapi dengan kesombongan, tak bermanfaat itu bagi diri. Amin. Makanya saya tidak suka kalau ada gereja-gereja ada kursi-kursi spesial. Ya, ada sofa khusus di depan, 1 baris di depan itu. Siapa yang duduk di sana? Orang-orang kaya. Penyumbang apa namanya? Penyumbang alat musik, penyumbang tiang gereja, penyumbang atap. Ya. Yang nggak ada pernah menyumbang, nggak pernah dikasih kursi di depan. Salah. Itu membuat kesombongan bagi dirinya. Memberi itu harus ya dengan satu konsep, tangan kanan memberi, tangan kiri tak boleh tahu. Amin. Coba kita lihat saudara terus ya, bagaimana konsep dan prinsip memberi itu. Lanjut ya. Matius 6 ayat 3 ya. Coba, mari Joel boleh baca Matius pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Matius 6 ayatnya yang ketiga. Ya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ya, terus. Hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi ada saudara, perhatikan ini, ada taburan-taburan kita tidak dibalas Tuhan. Karena taburan tersebut, persembahan tersebut, ya, membuat kita sombong. Makanya kami pun sebagai hamba Tuhan belajar juga menetralisir itu. Kadang jujur saja saudara, tentunya kalau ada jemaat yang suka memberi, setia mengembalikan perpuluhan, ya, kadang di satu sisi kita kadang lebih memperhatikan dia. Ya, waktu menyolam, nah, itu kami sebagai hamba Tuhan perlu kami terus netralisir hal itu. Kalau yang pelit-pelit, kamar kate ya. Tapi kalau yang belajar sudah memberi, oh jadi bagaimana? Seperti apa? Kami topong dalam dua ya, begini ya. Itu dijauhkan Tuhan dari kami, amin. Amin. Ya. Satu sisi memang saudara, orang-orang yang suka memberi itu ada perhatian-perhatian khusus terkadang tanpa kita sadari. Ya, makanya Anda pun perlu doakan kami hamba-hamba Tuhan ini, amin. Ya. Kalau sudah menyumbang, oh di sini sofa langsung tempat duduk. Ya, dibikin lagi air minumnya. Akhirnya dia pun seperti raja di gereja itu. Ya, mau berdiri pun dia udah bersapung. Mamerin jol mah pengen nonton berdiri. Kalau yang nggak pernah memberi, sama mama. Nah, tapi kalau yang suka memberi, halo mama. Udah begini tangan. Jadi kemana pembangunan kita ini? Tuhan katakan tidak dibalas seperti itu. Ya. Jadi ini prinsip. Haleluya.
Karena memang saudara, dalam memberi itu tidak ada satu bentuk pujian-pujian yang harus kita terima dari itu. Hanya kalau kita memberkati gereja, pelayanan seseorang, gak usah diceritakan sampai ke si Piongo sana, tahu si Piongo? Haleluya. Baru jam gereja di Subang 7 keturunan mengetahui ini. Gak usah. Kau tahu dulu anakku gereja jam gereja itu yang kasih. Ada lagi cicitnya. Kau tahu ya Cid, dulu jam yang ada di gereja itu yang kasih. Gak usah. Ya. Haleluya. Ini prinsip memberi. Memberi itu adalah satu bentuk hati yang benar-benar tulus. Tidak ada satu bentuk pengagungan diri di sana. Yang paling enak itu memberi begini, saudara. Abang, maaf abang ya, aku hanya bisa kasih 5 juta. Minta maaf lagi dia. Amin. 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 Maaf ya bang, hanya 5 juta ya bang. Doakan bang ya supaya makin banyak berkat kami ya bang ya. Ini baru kasih 200.000. Ya berkat bang ya. Bagus-bagus sama pakai. Kau tahu begitu, amin. Haleluya. Kau usah bilang. Sama juga ketika kita berbuat baik sama keluarga. Oh, dia itu dulu di Batam, waktu sakit-sakitnya sama aku nih. Nggak usah kita cerita itu. Ya, banyak kita ini dulu kenapa nggak mau di rumah keluarga? Karena ceritanya akan begitu terus. Ya, kasih ada kayak emoti. Ketika baru rotu Batam mau, orang mengalir di mana? Nggak usah. Biarlah hanya Tuhan yang tahu. Haleluya. Satu saat saudara, ketika pemberian kita benar-benar tulus, Dia akan bawa martabat sama kita. Haleluya. Ya kita pun juga pemuda-pemudi khususnya orang-orang yang sudah berbuat baik bagi kita, jangan kita sombong. Haleluya. Amin. Walaupun mungkin engkau lebih kaya sekarang dari orang yang pernah menolong kau, tapi ingat saudara, ada bagian-bagian kecil yang sudah dia lakukan dalam sejarah hidup. Ya, ada saudara. Jadi kadang kan yang muda-muda ini ya, baru gajinya 6 juta. Eric Polon sudah pertigon punya dia. Belum lah. Ya. Kalau kau sudah gajian, bro, mau datang ke rumah bro. Ya. Bro ini ada berkat bro udah gajian. Senangkanlah hatinya. Hanya sekali pun nggak apa-apa lah. Amin. Tapi bro jangan coba 2 kali ya. Penting itu saudara. Amin. Itu. Jadi, saudara Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, persembahan yang terbaik adalah persembahan yang tidak perlu diketahui oleh siapapun selain oleh Tuhan. Supaya Tuhan membalas berkat-berkat kita. Biarlah orang lain menceritakan kebaikan kita. Tidak perlu kita menceritakan kebaikan kita. Ketika Anda belajar ingin dipuji, ketika akan memberi sesuatu, di situ Anda sedang mengambil kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tuhan katakan melalui firman-Nya, tidak akan membalasnya. Tidak akan membalasnya. Jadi, saudaraku Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita terus bersikap lebih benar dalam tata kelola keuangan kita. Ya. Supaya apa? Berkat-berkat kita pun akan semakin lebih bertambah. Kami terus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan,
Kalau bisa Tuhan, pergumulan kami di jemaat ini bukan hanya masalah ekonomi lagi, pekerjaan lagi. Sudah rindu kami saudara, jemaat kita ini ada yang manajer, amin. Amin. Amin saudara. Amin. Berusaha. Haleluya. Amin. Tapi kapan kita mau jadi pengusaha? Kalau tata kelola kita juga terbagus. Ya. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang lebih mengalami peningkatan di dalam hal-hal ekonomi kita kalau konsep keuangannya juga salah. Jadi suami istri perlu belajar. Doakan, Tuhan suamiku kurang setuju, masih belum memahami konsep firman, buka hatinya Tuhan. Aku rindu memberi Tuhan, aku rindu mengembalikan persepuluhan Tuhan, supaya anak-anakku juga diberkati menuai kebenaran-kebenaran dari diriku. Doakan saudara. Jangan Anda hanya berdoa, Tuhan baju mulai suamiku, bukan, jangan aja itu saudara. Naruh keromantisan buat temen banyak. Haleluya. Ya. Supaya apa saudara? Anak-anak kita menuai berkat itu. Haleluya. Ya, yang terakhir Bapak Ibu, terus. Ya. Jadi memberi yang terbaik adalah memberi dari kekurangan. Nah, ini penting saudara. Ini prinsip yang ketiga yang terakhir. Jangan Anda pernah berpikir, aku akan memberi bagi pekerjaan Tuhan, aku akan mengembalikan persepuluhan kalau aku sudah bekerja, kalau aku sudah kaya. Tidak begitu. Memberi itu ibarat latihan. Memberi itu dimulai dari hal yang terkecil. Amin. Jangan pernah Anda akan mampu memberi hal yang besar di dalam hal kecil pun tidak akan ada. Firman Tuhan berkata, setiap perkara kecil Tuhan beri perkara besar. Haleluya. Banyak kadang-kadang di satu sisi, dalam sisi kedaian kita, nantilah kalau gajiku sudah 20 juta langsung ku beli atap gereja. Jangan pernah saudara, kalau Anda nggak pernah kasih 2.000 nggak pernah deh. Betul ya. Betul saudara. Memberi itu latihan, dilatih. Makanya anak-anak kita perlu juga kita latih supaya mereka ini bukan orang-orang pelit. Ya. Ini secara khusus perlu saya ajarkan saudara. Ya. Karena banyak kami temui kalau orang tua banyak sakit hati sekarang dengan anak-anak. Ya. Dan saya berkata saudara, salah satu bentuk kehancuran orang tua kalau anak diberkati tak pernah mengingat orang tua. Haleluya. Makanya bagi anak-anak kami, kalau engkau sudah kerja, jangan langsung pikirkan dulu menikah. Ingat bila 2-3 tahun minimal sama orang tua. Amin. Amin. Kalau bahasa Batak anak asa sonda mulat juhuri. Haleluya. Amin. Amin. Anak-anak kami dari remaja. Amin. Ya. Ingat siapa yang memperjuangkanmu dulu. Ingat bagaimana orang tua dulu berutang-utang hanya untuk membayar uang sekolahmu. Dia menang malu, dia pinjam sana sini supaya kau bisa sekolah. Jangan sesudah kau gajian martabak langsung kau beli sama pacarmu. Tak benar itu. Haleluya. Kalau kau gajian, ini gaji pertama. Aku sudah komitmen bawa mama ke Barelang. Belilah apa yang paling kau suka, Mak. Mau martabak, Kentucky, CFC, apapun itu. Ya, capcin, milkshake ku bawa. Haleluya. Betapa senangnya hati orang tua. Terhapus semuanya. Amat taigileko diberkati Tuhan Bapa. Saya dalam atok nada rokap nih. Haleluya. Amin. Tapi kalau kau baru kerja, mau memberi, kau tani mamamu. saya berdoa tidak ada di sini anak-anak yang mengutangi mamanya. Amin.
Amin. Amin. Anda pikirnya gampang hamil itu? Ya, itu aja kau pikirkan. Udah menangis kau sebetulnya oleh orang tua. Sakit kali lah mamaku ini dulu mengandung aku ya. 9 bulan aku gendong-gendong. Hanya disuruh cuci piring pun aku tak mau. Aku anak yang paling cahaya, harus begitu perlindungan. Amin. Ya makanya mama-mama kalau hamil foto waktu Anda hamil ya. Ini anak waktu mama hamil mengandung kau ini. Apalagi bapak mulai jahatan. Haleluya. Amin. Ini penting. Amin, anak kami pemuda remaja. Amin. Kalau saya katakan minimal lah 2-3 tahun. Ya, sambil mungkin engkau sudah beli sepeda motor, cicil-cicil rumah, ya kan, beli kapling, tapi berkati orang tua. Ya, itu penting. Ketika engkau melakukan hal yang sedemikian, anakmu pun akan melakukan hal yang sedemikian bagi engkau. Haleluya. Amin. Karena apa, saudara? Tuhan membalas ya, segala kebaikan yang kita sudah kerjakan dan laksanakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam persembahan. Sebab apa, saudara? Mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi memberi itu perlu latihan. Ya, mungkin Anda komitmen bulan depan saya akan kembalikan persepuluhan. Lalu bulan kedua Anda macet, jangan putus asa. Amin. Tapi jangan sampai langsung macet terus. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalaupun Anda bergumul di bulan ini, wah semangat karena apa? Berlihat luar biasa. Ya Tuhan, aku berserah. Aku berserah. Sambil mencucurkan air mata, oh sayang neo 600.000. Ya, bulan depan, aduh Tuhan, kemana ya Tuhan? Sanggulku udah rusak Tuhan. Saya udah mulai memakai asa. Nggak apa-apa lah bulan ini. Nggak apa-apa. Bulan selanjutnya kembali. Oh Tuhan tolong. Harus memberi, harus begitu. Amin saudara. Latih saudara. Sampai kita benar-benar lepas. Yang paling hebat saudara, tidak terasa lagi. Mama saya dulu begitu saudara. Persepuluhannya itu nggak terasa lagi bagi dia. Artinya sudah bagian hidup. Gajian langsung udah, nggak dipikirkan itu, langsung bikin amplop, simpan untuk menunggu hari Minggu. Kalau Anda mulai lakukan itu, jangan lirik-lirik. Kalaupun nggak kuat imannya, langsung datang ke pastori. Amanina, ini persepuluhan. Anda suka nggak pegang musyawarah. Haleluya. Perlu latihan. Dan saya katakan saudara, ini juga perlu kita ajarkan bagi anak-anak kita, supaya anak-anak kita terbebas dari roh pelit, roh kikir. Amin. Supaya anak kita jangan mengutangi kita nanti. Yang paling ngeri itu, mak, si nama kan 20 juta, 15 juta dia kemarin habis, mana 5 juta lagi? Ada anak-anak seperti itu. Amin. Haleluya. Haleluya. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar untuk mengelola pola-pola keuangan kita, karena ada hal-hal yang sedang Tuhan kerjakan di dalam semuanya itu. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan ini saudara. Mari kita berdoa agar firman Tuhan ini benar-benar bekerja dengan hebat di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Bapa, mengajarkan kami untuk menabur, mengajarkan kami untuk mulai lepas dari belenggu ketamakan, keegoisan,
Tuhan tolong kami untuk melatih diri kami berjuang lepas dari sikap-sikap tamak ini Tuhan. Bapa, kami berdoa, biarlah Tuhan yang terus memberikan hati yang rindu dan haus bagi kami, menyisihkan berkat kami untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Karena apa yang kami tabur hari ini akan kami tuai besok. Bahkan anak-anak cucu kami juga akan menuai hal-hal tersebut. Tuhan, beri kami kekuatan. Tuhan, mampukan kami untuk berlatih di dalam melepaskan keegoisan kami, ketamaan